Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, nampaknya alhamdulillah Buya telah bergabung. Satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan sholawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Dengan Ibu siapa dari mana? Arisna dari Palembang. Palembang. Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Ibu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Buya tentang masalah saya. Silakan. Saya sudah menikah siri kemarin, setahun yang lalu lah. Nah, saya menikah itu dengan wali hakim. Terus, ya silakan. Ya, saya menikah siri setahun yang lalu, wali hakim ya Bu ya. Hakim atau tahkim? Kalau hakim kenapa sirri? Kiai ya? Karena Walinya kiai. iya, Baik. iya penghulu. Karena tidak direstui kemarin itu. Terus, Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kurang pengetahuan ilmu agama, jadi saya pikir sah saja gitu. Nah, setelah saya belajar ilmu, ternyata harus pakai wali gitu. Jadi yang saya tanyakan itu sahkah pernikahan saya kemarin sama saya lagi Anda tinggal di mana? 1 bulan Anda di tinggal di mana? Palembang. Waktu Anda menikah di mana? Di Palembang. Orang tua ada di mana? Di Palembang juga. Yang menikahkan orang Palembang juga. Iya. Orang tua Anda melarang kenapa? Ya, aku belum setuju saja. Baik. Saya seorang janda. Baik. Yang saya pertanyakan seakan nikah saya sudah tuh anak yang saya kandung ini gimana Bu ya gitu. Saya mau menikah ulang lagi atau gimana? Masya Allah, subhanallah. Saya Baik. mulai hijrah seperti itu Bu Yang ya. menikahkan kiai, ada saksinya? Ada, 2 saksi? ada. Baik. Cukup baik. Kami jawab nanti. Ya, makasih Bu ya. Masya Allah. Ke depan, apapun bentuknya, sebisa mungkin urusan orang tua ini nomor satu kan, untuk mencari keridhaan orang tua. Tapi kalau orang tua itu melarang, makanya kita perlu lacak ini seperti apa. Jika seorang tua melarang anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang sekufu, yang sudah meminta anak perempuannya, sekufu maksudnya satu tingkat, satu yang layak dengannya, maka sang orang tua ini yang melarang begitu saja hukumnya dosa. Namanya wali adl. Karena ini urusan pribadi, kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi yang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun, harus nikah. Maka seorang wanita semacam ini boleh menikah biarpun di samping bapaknya dengan wali hakim atau tahkim. Beda hakim dengan tahkim. Karena apa? Bapaknya wali adl. Makanya kita perlu lacak nih, walinya wali adl. Kecuali begini, sang bapak tidak menyetujui dengan pilihan Anda, tapi sudah memberikan pilihan yang lain. Anda masih memaksa, nggak benar itu. Baik seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan sepertinya adalah wali orang tua Anda melarangnya, adl, tidak menyetujui. Seorang janda yang mungkin perlu nafkah dan perlu kebutuhan yang pribadi sekali Anda, sehingga Anda menikah dengan 2 saksi. Ada kiai menikahkannya, insya Allah adalah dengan cara yang sudah benar itu. Baik. Maka kalaupun seandainya orang tua Anda adalah bukan yang adil karena pembangkangan Anda, atau mungkin sudah memberikan yang lainnya tapi Anda masih semacam itu, dan ini sudah terjadi, Anda menduga waktu itu pernikahan juga sah dan ada kiai yang ikut di dalamnya, maka pernikahan itu dianggap selesai sah. Jadi gini maksudnya, tidak perlu kita sampai mengatakan karena sudah terjadi, tapi kedepannya tidak boleh orang melakukan seperti ini.
Jadi karena sudah terjadi, sebab di dalam madhab lain seperti madhab Imam Abu Hanifah, peran wali adalah tidak teramat penting dalam urusan menikahkan. Sebagai seorang awam bisa ditaklidkan kepada madhab lain dalam kasus seperti ini, tapi tidak boleh memulai dari awal seenaknya begitu, kecuali memang ada hal-hal tertentu. Kecuali orang yang mengerti ilmunya. Seorang alim yang mengerti ilmunya lain cerita, dia bisa melakukan sesuai dengan ilmunya tadi. Orang awam siapa fatwakannya? Jadi kalau kami amati, pernikahan Anda sudah dianggap sah. Cuman kalau Anda ingin kemantapan karena ada keraguan, maka bisa saja memperbaharui, tapi anak Anda sudah sah benar. Maka tajdidun nikah, mengulang pernikahan itu adalah kapan? Di saat pernikahan yang pertama itu adalah sah menurut sebagian mazhab, tapi dianggap tidak sah menurut mazhab yang lain misalnya. Seperti itu. Karena kejadiannya sudah. Tapi kalau dari awal misalnya, sementara itu adalah Anda bukan seorang alimah, suami Anda juga bukan seorang yang alim, kemudian maka jika seperti itu tidak boleh mengambil seenaknya sendiri. Ya sudah, saya mau menikah dengan tanpa wali. Anda tidak ngerti ilmunya. Tidak ngerti ilmunya. Jadi secara umum pernikahan Anda adalah insya Allah sah. Tidak usah khawatir. Kandungan Anda adalah juga nasabnya nyambung kepada ayahnya, karena Anda cerita sudah ada 2 wali juga dinikahkan oleh seorang kiai ustadz. Tinggal sekarang Anda perlu membangun komunikasi baik dengan ayah Anda supaya silaturahmi terjalin, dan baik-baiklah dan takutlah kepada Allah, dan Anda tidak melakukan zina. Karena juga dengan pernikahannya bukan pernikahan main-main, Anda dengan serius, Anda yakini kalau itu sudah sah, selesai. Tidak usah dipikirkan. Kalau Anda ingin memperbaharui karena ada keraguan, mungkin karena itu tadi syak keraguan bahwasanya mungkin walinya adalah wali yang belum adil, maka boleh saja mengulang pernikahan karena sebab ada keraguan. Tapi apa yang sudah terjadi adalah dianggap sebagai sah dan anaknya sambung nasabnya. Dan ingat, orang awam kalau ada permasalahan semacam ini bisa saja ditaklidkan kepada madhab yang memperkenankannya, asalkan catatannya bukan tujuan untuk main-main dan kejadiannya pun sudah terjadi. Kalau main-main nggak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab.